Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bil Qur'ani imaman wa hakama Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat hadir kembali di masjid melaksanakan untuk mengikuti kajian tafsir Senin pagi dengan doa semoga langkah dan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hari Senin yang lalu kita belum membahas surat Ghafir atau Al-Mu'min ya. Baru pendahuluannya saja. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Ghafir ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayat muhkamat kan sudah membahas alif lam mim, Yasin,
alif lam ro, gitu kan? Ayat itu terbagi jadi dua. Yang pertama muhkamat. Yang kedua mutasyabbihat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas, paham, nggak perlu dipikirkan. Itu muhkamat. Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya. Banyak. Tapi kalau yang mutasyabbihat itu yang samar-samar. Gitu. Kalau muhkamat itu artinya jelas. Jelas. Ini samar-samar. Dengan ayat-ayat mutasyabihat, di antaranya yang pertama adalah kata-kata atau huruf di dalam Al-Quran. Alif, Lam, Mim, gitu kan ya? Alif, Lam, Mim, terus Alif, Lam, Ro, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Yasin. Ini sudah saya jelaskan itu. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada nun gitu kan ya, ada sod. Yang paling panjang apa? Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu bacanya gitu. Dibaca hurufnya. Loh kok bunyinya begitu? Kenapa nggak kahaya aso atau alama gitu kan? Alif lam mim itu kalau dibedah tulisannya gini. Alif. Gitu kan? Alifun. Lamun. Mimun. Gitu ya. Tapi bacanya diwakafkan di sini. Alif, lam, mim. Begitu ya. Bukan alama. Kalau alama itu kasih harokat. Ya. Alamaro. Tapi kita bacanya nama hurufnya. Alif, lam, mim, ro. Alif, lam, mim. Ha, mim. Yasin. Bukan yasa. Kalau yasa itu diharokati yasa tuh. Gitu kan? Ini kalau diharokati na, nu, atau ni. So, si, su. Tapi kalau nun cara bacanya nama hurufnya. Nun. Oke? Ada lagi ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu sesuatu yang gaib. Yang tidak bisa disaksikan oleh mata. Misalnya surga. Sudah lihat surga apa belum? Kalau surganya fisik banyak. Ibu-ibu nginep di Shangri-La Hotel. Surga. Atau nginep di Hotel Indonesia situ. Yang semalam harganya 50 juta. Itu surga. Gitu. Ya. Malaikat itu ayat mutasyabihat. Neraka mutasyabihat. Jin mutasyabihat. Sesuatu yang tidak dilihat oleh indera, khususnya panca indera mata ini, itu namanya mutasyabihat. Oleh karena itu, karena samar-samar para ahli Al-Quran tidak menjelaskan ini. Tidak menjelaskan ini. Kenapa? Karena nggak ngerti apa maksudnya.
Hanya sebagian yang kemudian mencoba untuk menjelaskan. Oh, kata-kata ini fungsinya untuk menggugah. Bangsa Arab itu nggak kenal ini, ayat-ayat ini, karena nggak ada artinya. Sehingga ketika disebut alif lam mim, orang bertanya tuh, dikasih stimulus gitu. Apa itu? Tujuannya agar mereka memperhatikan. Yasin, tujuan untuk nun, qaf, shad, kafa, ya, ain, shad. Itu untuk memberikan stimulus perhatian. Gitu ya. Contoh misalnya, yang kasus sekarang lagi viral. Rocky Gerung. Gitu kan ya? Dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, orang lalu terhenyak kan? Terhenyak. Gitu. Terhenyak. Akhirnya lapor sana, lapor sini. Meskipun menurut pakar-pakar hukum itu mengatakan itu delik pengaduan. Sehingga orang yang merasa dihina itu yang harus lapor gitu kan? Gitu. Ibu juga bisa melaporkan tuh. Tapi sampai di kepolisian ditolak. Akhirnya pakai pasal lain biar diterima. Jadi orang seperti itu tuh. Tapi Al-Quran memberikan stimulusnya itu sangat luar biasa. Pancingan orang untuk memberikan perhatian. Apa yang perlu diperhatikan? Ini. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran begitu sangat dahsyatnya memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Contohnya siapa? Yang berubah dengan Al-Quran. Pada masa Nabi, Bilal bin Rabah misalnya, ya kan? Umar bin Khattab misalnya. Bahkan hampir semua para sahabat yang kemudian masuk Islam, itu karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sampai hari ini. Hari ini. Di mana kemarin? Swedia apa? Di Irlandia yang ada pembakaran Al-Quran. Gitu kan ya? Akhirnya Swedia sendiri akan membuat aturan agar tidak membakar Al-Quran. Gitu. Toh seandainya Al-Quran dibakar kemudian diinjak-injak oleh mereka, itu tidak akan menurunkan martabat Al-Quran itu sendiri. Gitu kan? Bahkan akan memberikan dampak yang buruk kepada yang melakukannya. Sekarang konon Salman Rushdie yang menulis buku-buku ayat-ayat setan dulu itu sakit. Yang nggak sembuh-sembuh sampai hari ini. Di Inggris. Gitu kan? Sementara kita Al-Quran gitu, begitu sangat luar biasa. Ada sebuah kisah menarik tuh di Amerika, berdebat antara mahasiswa dengan dosen yang muslim. Mahasiswa ini menganggap bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Diinjak juga nggak apa-apa itu. Ngapain juga harus marah gitu. Akhirnya dipanggil tuh sama dosen, sini. Kamu bikin makalah nggak hari ini? Bikin, sini makalahnya. Lalu makalahnya dilempar tuh. Begitu lempar diinjak. Marah mahasiswanya tuh. Marah itu si mahasiswa. Lah ini baru makalah ini. Anda marah gitu. Apalagi kitab suci. Bagaimana umat Islam tidak marah gitu. Sama kan? Makalahmu yang tidak ada isinya apa-apa itu diinjak. Karena itu kamu menganggap bahwa itu adalah milikmu, kamu marah. Apalagi kitab suci. Gitu kan? Oke, sekarang.
Ini sering saya tampilkan. Masih ingat nggak apa ini maksudnya? Masih ingat nggak? Ini adalah grand desainnya Al-Quran. Garis besarnya Al-Quran itu ada di gambar ini. Saya sudah mengajar tafsir Al-Quran Senin berapa tahun? Berapa tahun? Masih ingat nggak? 8 tahun. Sudah habis apa belum? Belum. Surat Yasin aja dibahas itu sampai 12 kali. As-Saffat kemarin berapa kali? Gitu kan. Az-Zumar berapa kali? Padahal kalau kita menjelaskan satu ayat saja, itu mungkin bisa 3 atau 5 hari baru selesai. Kalau digambarkan, garis besar Al-Quran itu hanya 1 halaman saja. Halaman. Misalnya nih, lokasi, waktu, jumlah surat. Ada 86 surat turun di Mekah 13 tahun. Di Madinah 28 surat 10 tahun. Jumlah ayatnya 2326 ayat. Gitu ya. Peristiwanya ada Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Hijrah, Fatu Mekah, Haji Wada. Ini 5 peristiwa besar saja. Belum diceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang kecil. Belum. Itu hanya peristiwa besar tuh. Peristiwa besar. 1 kali peristiwa dongengnya bisa sehari. Gitu kan? Dongengnya bisa sehari itu ceritanya. Lalu ini urutan turunnya wahyu. Wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, wahyu keempat, wahyu kelima. Itu urutan turunnya surat. Surat yang pertama yang diturunkan Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Kalau di mushaf Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, Al-Alaq itu surat ke-96. Tapi turun yang pertama. Oke? Lalu yang turun kedua adalah Al-Qalam. Kalau Bapak dan Ibu lihat di Al-Quran yang sedang dipegang, Al-Qalam itu surat ke-68. Surat yang turun ketiga itu Al-Muzammil. Al-Muzammil. Kalau dalam mushaf yang Bapak Ibu pegang itu surat yang ke-73. Gitu. Lalu oh, ini kebalik nih. Surat yang keempat itu Al-Muddathir. Al-Muddathir itu kalau Bapak dari Ibu buka surat ke-74. Sementara surat yang kelima turun adalah Al-Fatihah. Kalau dalam Al-Quran, mushaf yang Bapak pegang itu surat nomor 1. Al-Fatihah itu turunnya kalau dilihat dari urutannya itu nomor 5. Kalau di mushaf, nomor 1. Iya. Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Hijrah itu tahun ke-13. Isra Mi'raj itu tahun ke-10. Jadi 3 tahun sebelum hijrah itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Gitu ya. Iya, ini timeline-nya jelas nih. Nuzulul Quran. Wah, di sini banyak peristiwa sebetulnya nih. Ada peristiwa pemboikotan, ada peristiwa macam-macam di sini. Sama, dari mulai garis ini sampai Fathu Mekah, itu peristiwa kan banyak. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang macam-macam di sini. Perang Khaybar, Hudaybiyah, macam-macam. Ada peristiwa Rasulullah mengirim surat ke mana? Ke Kaisar Heraklius, ada Rasulullah kirim surat ke Persia, itu di sini nih peristiwanya. Fathu Mekah, dari Fathu Mekah ke Haji Wada itu banyak peristiwa juga. Tapi timeline peristiwa besar itu Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Hijrah, Fathu Mekah, Haji Wada. Gitu ya, itu timeline-nya. Nah, karakter yang dibentuk sepanjang turunnya Al-Quran, turunnya wahyu 13 tahun ditambah 10 tahun 23 tahun, hanya 4 saja: Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. 4
sifat mulia. Hanya 4 saja. Coba Bapak Ibu menyebut sifat yang baik apa? Coba. Dalam keseharian. Suka infak. Ada di mana suka infak itu? Saya mau infak. Bisa tablik, bisa amanah kan? Amanahnya itu karena Allah bilang, kamu kalau diberikan rezeki, serahkan sebagian. Itu amanah. Ketika kita memberi kepada kaum fakir, itu namanya tabligh, disampaikan itu. Sehingga orang itu, oh ternyata Islam itu mengajarkan kepedulian sosial. Itu ada di situ. Coba apa lagi? Bapak Ibu punya sifat apa sekarang? Amanah. Amanah kan artinya bukan hanya satu kan? Suka menolong itu apa? Tabligh. Gitu kan? Ketika diberikan, dititipi sesuatu, amanah, gitu kan? Ketika ibu-ibu dapat rezeki, dikasih uang oleh suami, cara apa, kemudian dibelanjakan dengan baik, amanah. Ngaturnya itu fatona. Cerdas kan? Dikasih uang 300.000 untuk seminggu. Nah, bagaimana cara membaginya? Fatona atau cerdas. Itu baru lingkup kecil. Kalau sudah lingkupnya bangsa dan negara, pemimpinnya pertama mesti harus sidik dulu. Integritas, jujur. Kalau orang yang sudah jujur, punya integritas, baru dikasih amanah. Nih, saya kasih amanah. Orang yang punya amanah mesti harus disampaikan, harus direalisasikan. Tabligh. Bagaimana cara menyampaikannya biar bisa diterima? Harus fatona, cerdas. Harus begitu tuh. Gitu kan? Nih, nanti tahun 2024, berarti Februari yang akan datang ya. Kita kalau mau cari pemimpin, yang pertama sidik dulu kriterianya gitu. Sidik dulu. Selama ini kita kan bisa melihat ini, punya integritasnya kayak apa. Integritas terhadap kita kaum muslimin, kepada masyarakat, kepada bangsa itu seperti apa. Baru kita amanah. Oke, saya pilih kamu jadi anggota dewan, saya pilih kamu menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, wakil presiden dan wakil presiden harus amanah. Kan disumpah tuh. Ya kan? Bikin program. Amanahnya apa? Yang amanahnya diberikan kepada presiden apa? Mensejahterakan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 45. Hafal nggak? Kemudian daripada itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Gitu kan? Dan mensejahterakan rakyat. Itu salah satunya. Mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat nggak sejahtera, itu berarti nggak amanah. Lalu, iya, proses. Tapi mesti harus ada program yang jelas kan? Misalnya gini, untuk membangun sebuah negeri atau bangsa yang hebat, itu orangnya dulu apa infrastrukturnya dulu? Orangnya dulu. Gitu kan? Ibu-ibu hamil itu dikasih subsidi oleh pemerintah. Minum susunya Prenagen misalnya. Gitu kan ya? Biar apa? Biar tidak terjadi stunting. Tahu nggak? Anak yang nggak tumbuh-tumbuh, usianya sudah 10 tahun kok masih nggak bisa jalan. Gitu.
bagaimana ini akan menjadi generasi yang kuat. Gitu kan? Kalau yang diutamakan misalnya infrastruktur, tapi otaknya tidak diberikan edukasi yang baik, infrastrukturnya rusak. Infrastrukturnya rusak. Gitu kan? Coba misalnya, saya juga sedih juga ya kalau lagi di jalan misalnya. Orang udah tahu itu lampu merah. Apa yang terjadi? Diterobos kan? Orang sudah tahu bahwa di situ ada zebra cross. Zebra cross itu bukan untuk dilindas ban mobil atau ban sepeda motor, tapi itu untuk penyeberangan orang. Gitu kan ya? Nah, kemudian di Jakarta itu ada edukasi bahwa hampir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu, kalau sudah mulai mau masuk Bundaran HI, itu nggak ada jembatan layang. Ya kan? Akhirnya kita nyebrangnya pencet tombol. Baru sekarang di Indonesia ada kan? Di Singapura sudah sekian puluh tahun itu. Sudah ada. Mungkin 15 atau 20 tahun yang akan datang, Singapura itu, saya masih ingat itu waktu masih jadi guru. Berarti sekitar 15 tahun yang lalu tuh. Ke Singapura itu kalau mau nyebrang itu pencet tombol dulu. Baru lampu merahnya nyala. Mobil berhenti, kita nyebrang. Gitu. Mobil nyebrang. Kitanya nyebrang, mobilnya berhenti. Gitu kan sekalian? Tapi coba kalau di Arab. Di Arab. Mekah dan Madinah itu tanah suci. Tanahnya yang suci. Tapi penduduknya belum tentu. Gitu kan ya? Naik bawa mobil sembarangan misalnya. Parkir sembarangan. Dan seterusnya. Ketertiban juga belum sempurna di sana. Kayaknya masih lebih bagus di Indonesia gitu kan ya. Ya, padahal mereka hidupnya di tanah suci. Yang suci itu tanahnya. Manusianya enggak. Ya. Jadi 4 karakter itu yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabi dan kepada umat Islam atau umat manusia selama turunnya Al-Qur'an 23 tahun. Lalu isi kandungannya ada 3 tuh, akidah, ibadah dan muamalah. Itu ya. Nah, yang berkembang sampai hari ini tuh muamalah. Kenapa muamalah ini saya garis luruskan dengan fatona? Karena dibutuhkan kecerdasan. Gitu kan? Nih. Dulu pada masa Nabi ada operasi sesar apa enggak? Enggak ada. Sekarang ada. Itu muamalah. Dulu orang yang sakit jantung kalau mau dulu nggak ada pasang ring. Gitu. Kalau mati ya mati. Sekarang pasang ring. Dulu tidak dikenal dengan donor darah. Sekarang begitu orang terkena leukemia atau mungkin gagal ginjal, maka dia harus transfusi darah tuh, cuci darah. Darahnya dari siapa? Sama-sama manusia. Manusianya beriman apa tidak beriman? Islam apa tidak Islam? Kita kan nggak tahu. Gitu kan? Begitu ditransfusi darah, kita nggak pernah nanya, ini darahnya siapa? Gitu. Jangan-jangan darah orang yang pernah makan babi misalnya masuk ke dalam tubuh kita. Gitu kan? Maka Masjid Agung Al-Azhar itu 3 bulan sekali mengadakan donor darah. Dan kita mengajak ke masjid-masjid yang lain itu donor darah. Sehingga kalau bisa donor darahnya dari orang Islam itu dipisah. Gitu. Ya kan? Atau donornya yang di masjid-masjid, orangnya sholat kan?
mungkin jauh lebih baik daripada yang nggak sholat. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Itu masuk ke dalam tubuh kita. Ke dalam tubuh kita dari mulai kepala sampai kaki. Bayangkan kalau darahnya itu darah orang beriman. Konon ini ada penelitian ketika orang donor darah, itu darahnya orang yang minum minuman keras atau ini, itu ternyata punya pengaruh perilaku kepada orang yang itu menerimanya. Begitu berbahayanya. Makanan yang kita konsumsi akan hilang itu setelah 40 hari. Pengaruhnya. Gitu kan? Kenapa ada hadis Nabi, kalau orang minum alkohol itu 40 hari ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Karena pengaruh alkohol itu akan ternetralisir dalam tubuh seseorang itu setelah 40 hari. Begitu. Jadi harus hati-hati. Gitu ya. Sangat luar biasa. Lalu misalnya ada perkembangan dalam kehidupan kita. Misalnya pernikahan. Pernikahan kalau dulu itu nggak ada itu yang namanya buku nikah. Apalagi sekarang itu buku nikahnya pakai kartu. Gitu kan ya? Pakai kartu tuh. Pada masa Nabi nggak ada. Tapi kemudian saat sekarang ini ada sebagai bentuk legitimasi. Gitu kan? Itu di muamalah tuh. Di muamalah. Dulu pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, bahkan mungkin abad-abad zaman-zaman modern, belum ditemukan istilah bayi tabung. Gitu kan ya? Tapi ternyata sekarang ada bayi tabung. Bayi tabung. Oke ya? Nah, itu muamalah. Jadi perkembangannya sangat pesat. Dulu nggak ada leasing, sekarang ada leasing. Gitu. Mau beli motor, pinjam, kredit. Gitu kan? Dulu nggak ada bank, sekarang ada bank. Itu adalah bagian dari muamalah. Dan itu diatur di dalam Al-Quran. Nah, bos sekalian, oleh karena itu, ayat yang pertama, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim, itu fungsinya ada 4. Yang pertama Hudan, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Busyra, yang keempat adalah Musaddiq. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ini, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sebetulnya petunjuk itu dalam pengertian umum hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah itu manusia kan artinya masih umum kan ya? Bisa Islam, bisa non muslim. Bisa orang Arab, bisa orang Indonesia, bisa orang Amerika, itu hudan linnas. Menjadi petunjuk. Tetapi kemudian lebih spesifik, petunjuk itu untuk orang yang bertakwa. Untuk apa? Agar ketika sudah beriman kepada Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, bos sekalian, kalau saya lagi mengkaji The Living Quran, itu pengantarnya judulnya Finding Guidance. Finding Guidance. Jadi gini, kenapa saya kasih judul begitu? Ini asal katanya find. Menemukan. Menemukan kembali. Kalau bahasa lain ada lagi look, ini mencari. Kalau look for, kita tanya, what are you looking for? Apa yang sedang Anda cari? Barangnya nggak ada, lalu dicari. Mencari sesuatu yang nggak ada. Gitu. Tapi kalau find, itu
mencari sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Finding guidance, menemukan kembali guidance. Guidance itu apa? Petunjuk kan? Apa petunjuknya? Al-Quran. Al-Quran. Jadi selama ini Al-Quran itu dikesampingkan. Ngapain juga pakai Al-Quran segala, ribet misalnya. Gitu kan ya? Mau bagi waris, sudahlah, bagi rata saja, pusing-pusing amat, gitu kan. Tinggalkan Al-Quran misalnya. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Berarti itu menyingkirkan Al-Quran. Maka perlu dicari kembali yang hilang itu, agar dia menjadi guidance. Gitu. Menjadi guidance. Paham ya? Nah, ini sebagai petunjuk. Lalu, yang kedua, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau dia sudah menjadi petunjuk, maka kita bisa membedakan tuh. Membedakan. Misalnya, paling mudah gini nih. Kalau membedakan yang haram, yang halal mungkin masih bisa gampang gitu. Tapi misalnya bapak dan ibu pergi ke restoran, gitu kan ya? Restoran. Bapak ibu percaya nggak yang dimasak itu halal? Belum tentu kan? Meskipun itu di depannya ditulis halal. Gitu kan? Ditulis halal. Tapi apakah pada saat proses memasaknya itu sudah halal? Kita masih ragu-ragu. Maka Bapak-Ibu sekalian, kita itu harapannya kalau mau makan, lebih baik itu masak di rumah. Ya kan? Coba Bapak Ibu pernah lihat nggak misalnya cara mencuci ayamnya di warung? Gitu kan? Gitu kan? Ibu-ibu suka makan usus apa enggak? Di Indonesia itu kan usus dijual, jeroan dijual, ampela ati dijual. Lalu apa lagi? Paru dijual. Ceker dimakan. Kanibal banget itu kan. Kalau di negara-negara maju nggak makan itu, apalagi ceker dibuang. Konon di negara tertentu kalau makan ikan itu kepalanya juga dibuang. Kepalanya itu dibuang, nggak dimakan. Jadi makan itu badan sampai ke ini, gitu. Hah? Di sini justru yang dicari adalah gulai kepala ikan. Nggak apa-apa gitu, tapi di negara tertentu itu nggak dimakan. Ikutin student Indonesia. Coba misalnya, Bapak Ibu pergi ke Arab Saudi, haji atau umroh, lalu makan, makannya itu ayam, ada nggak jual ceker ayam, kepala ayam? Nah, kita temukan yang jual itu orang Indonesia, gitu. Pak, ada ampela ati, gitu. Iya memang gurih, tapi kan kolesterolnya sangat tinggi. Gitu kan? Nah, maka Bapak sekalian, Al-Quran sebagai petunjuk, lalu kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil itu menjadi penting. Gitu. Yang pertanya kan, hudan linas, wa bayyinatul huda, setelah ini, wal furqan. Mampu membedakan. Gitu ya, jadi ada urutannya. Pertama petunjuk, setelah kita tahu petunjuk maka mampu membedakan mana antara yang hak dan mana yang batil. Oke. Lalu yang ketiga,
Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Pembenar kitab suci sebelumnya. Nomor 3. Membenarkan kitab suci sebelumnya. Al-Quran bercerita tentang Zabur. Ya enggak? Al-Quran berbicara tentang Taurat. Betul? Al-Quran mengabarkan kepada kita tentang Injil. Artinya apa? Al-Quran membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci kepada para nabi itu. Taurat dulu ya. Taurat, Zabur, dan Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi. Artinya membenarkan bahwa orang Yahudi itu punya kitab suci sebetulnya, Taurat. Orang Nasrani itu punya kitab suci namanya Injil. Tapi kemudian mereka tidak memelihara sebagaimana orang Islam memelihara Al-Quran. Gitu kan? Saya pernah membaca tafsir Buya Hamka. Lalu ada ayat yang keliru tuh nulisnya. Kemudian saya laporkan itu ke penerbitnya. Ini surat ini ayat sekian itu tulisannya bukan begitu tuh. Gitu. Itu ketahuan. Kalau misalnya kita menemukan Al-Quran cetakan baru misalnya, lalu beredar di masyarakat, pasti akan ketemu tuh. Pasti akan ketemu. Ada kekeliruan. Kalau misalnya tidak tertulis atau tulisannya salah. Gitu. Atau misalnya di perpustakaan Masjid Agung Al-Azhar itu ada kitab Tadhkirah. Itu kitab sucinya orang Ahmadiyah. Gitu. Itu lucu bacanya. Jadi campuran antara ayat-ayat Al-Quran itu dibolak-balik nanti itu menjadi pedoman gitu. Ada tuh gitu. Nah, sementara Al-Quran itu dari dulu sampai hari ini tidak berubah. Bahasa yang tidak akan pernah berubah adalah bahasa Al-Quran. Sehingga mudah untuk dihafalkan. Ada yang sudah hafal 5 juz di sini? Atau juz 30 deh. Kalau nggak juz 30 ya beberapa surat lah. Paling tidak itu Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, dan Qul a'udzu birabbil nas. Gitu. Oke. Yang keempat, Al-Quran itu pembawa kabar gembira. Misalnya begini, di sini bilangnya itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Bahkan kabar gembiranya itu bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Misalnya memberikan kabar gembira tentang cuaca. Ini mulai Agustus, meskipun kemarin hujan, tapi diprediksi sebagai akibat dari El Nino, itu akan terjadi kemarau panjang. Gitu kan? Begitu kemarau sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah terasa. Lalu kita sholat istisqa, minta hujan. Begitu habis sholat, mendung. Ada harapan itu, seneng. Begitu hujan, kita bilang Alhamdulillah. Kabar gembira tuh. Al-Quran juga mengabarkan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa berbuah. Al-Quran ngasih kabar gembira tuh. Dengan adanya angin, lalu angin itu membawa serbuk sari, lalu dia berbunga, berbuah, bisa dinikmati. Bahkan Al-Quran itu memberikan kabar gembira tentang sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Orang yang beriman akan masuk surga misalnya gitu ya. Orang yang memaafkan akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kabar gembira. Kabar gembira. Ya. Oleh karena itu, Al-Quran punya tujuan. Namanya teleologi. Tujuan. Apa tujuannya?
Tujuannya adalah bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Semua ada tujuannya. Misalnya, kenapa Allah menciptakan ular? Ada tujuannya apa enggak? Ada enggak? Ada. Untuk memakan tikus di sawah. Ketika ularnya diburu oleh manusia, tikusnya semakin menggila. Gitu kan ya? Oke. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini ada tujuannya. Kenapa Allah menciptakan semut? Kenapa Allah menciptakan cacing? Agar tanahnya gembur misalnya. Kenapa Allah menciptakan pohon yang menurut kita itu nggak ada manfaatnya? Karena kita belum tahu saja tuh. Memangnya dulu orang tahu khasiatnya daun kelor. Gitu kan? Nah sekarang diburu oleh orang. Misalnya. Lalu daun apa lagi? Yang ada manfaatnya tuh. Daun pepaya misalnya. Daun salam. Daun pepaya itu pahit. Iya. Tapi di balik pahitnya itu ada manfaatnya. Terus apa lagi? Yang kira-kira menurut pandangan kita sekilas itu tidak bermanfaat. Apa? Apa? Nyeker. Apa itu? Oh, kemangi. Besar ya? Ya. Jadi semua coba mengkudu coba kayak apa? Pace. Masya Allah dulu pace mah kita biarin aja. Ternyata sekarang pace itu sudah dibikin sedemikian rupa, kemudian dijual di apotek, dan ternyata manfaatnya besar. Saya masih ingat itu dulu waktu kecil, dengan kawan kalau nggak punya duit itu carinya pace. Pace, lalu kalau nangka yang masih kecil apa namanya? Yang segini? Babal. Lalu kalau ada mangga tuh. Pakainya apa itu yang pakai apa namanya? Lumpang. Pakai lumpang. Jadi lumpangnya besar segini. Gitu kan? Lalu pacenya cari yang muda gitu. Sama teman-teman, ayo siapa yang punya cabai? Cabai, terasi, garam, gula merah, tumbuk dulu tuh. Nah sekarang kemudian kalau di Jakarta itu namanya rujak bebek, itu rujak bebek. Itu dulu. Sekarang dengan modern akhirnya tuh mengkudu. Masya Allah, dibikin kapsul, lalu diminum. Jadi semua yang ada di sekitar kita, itu diciptakan oleh Allah, tidak dengan sia-sia. Ada manfaatnya. Oke ya? Luar biasa tuh. Sempurna. Tidak ada yang cacat. Nih, surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Gitu kan? Sempurna. Allah ciptakan mata itu dengan sempurna. Dulu kita ketika masih di SMA atau SD deh, SD itu sudah diajarkan tuh struktur mata. Gitu kan ya? Ternyata kan di mata kita itu ada apa namanya? Kan gini. Retina gitu kan? Mata. Ternyata kan begini. Di sini terbalik. Tapi begitu sampai di sini, ini orang lihat orang. Kalau di sini terbalik tuh, gini. Lalu, ketika kita sudah melihat sesuatu, katakan kita suka durian. Yang pertama kali kita tahu ada durian apa? Ini kan indera penciuman.
begitu mencium, sarafnya bilang ke otak, di mana ya? Kok bau durian? Gitu kan? Dicari. Ini lagi di supermarket nih, lagi belanja gitu. Cari. Oh, ternyata durian Petro. Sudah dibelah, itu isinya tebel, gitu kan? Gitu. Mata melihat. Sarafnya tadi ke otak. Begitu di otak, lalu sampai ke lidah. Gitu kan? Begitu sudah sampai di lidah, kepengen, otaknya bilang, saya mau beli. Saya mau beli. Tapi hatinya bilang, janganlah, kamu kan darah tinggi. Gitu kan? Antara hati dengan otak bisa nyambung tuh. Lalu, itu kan hanya bertempur itu kan? Hati yang benar bilang, itu hanya di lidah doang, gitu. Nggak usah belilah. Tapi otaknya bilang, ya sedikit saja kan nggak apa-apa, gitu kan. Itu pertempuran itu. Sama sebetulnya kalau kita dihadapkan kepada satu hal, itu sebetulnya antara pikiran dengan hati itu, bertempur. Gitu, bertempur. Gitu kan ya? Bertempur. Ibu-ibu dikasih uang sama suami, ada lebih sedikit. Ini mau ditabungin, atau saya mau beli jilbab yang sudah saya inginkan selama 3 bulan. Gitu. Kalau saya beli jilbab, berarti saya nggak bisa nabung. Akhirnya tabung sajalah. Siapa tahu nanti anak saya ada perlu. Gitu kan? Nah, tapi kalau mikirnya Gus, bodo amat saya mau beli jilbab. Pergi akhirnya ke Tamrin City itu. Beli jilbab. Gitu ya. Itulah teratur. Teratur. Ya, makanya keteraturan itu perlu. Kan sebetulnya antara akal kita dengan hati itu kan selalu koordinasi itu. Koordinasi. Nah di hati itu ada yang namanya paling dalam itu lub. Albab. Jamak itu albab. Liulil albab. Gitu kan ya. Maka orang menerjemahkan albab itu berpikir. Ya. Di sini ada akalnya, gitu. Maka albab itu diterjemahkan sebagai hati nurani. Hati nurani. Hati nurani itulah yang tidak pernah berbohong kepada kita. Gitu, yang selalu menjadi guidance itu, lurus. Kalau kita nurutin hati nurani, insya Allah selamat. Selamat. Tapi kalau menurutin keinginan, nafas, ribet kita. Ribet. Misalnya kita tersinggung. Mau marah atau tidak. Gitu kan? Kalau kita punya lub tadi, albab, itu orang mikir dulu, kalau saya marah, gitu, urusannya panjang. Gitu. Urusannya panjang. Ayo sudah, maafin saja. Maafin saja. Tapi berbeda ketika misalnya orang menghina agama misalnya. Rasulullah kan begitu. Orang menghina saya nggak masalah. Tapi kalau sudah menghina Al-Quran, menghina agama, saya akan marah. Gitu. Artinya sekalian, lub itu bisa menempatkan pada tempatnya. Marah pada tempatnya. Gitu ya. Itu lub. Maka disebut dengan ulul albab. Orang yang punya hati nurani. Akal dan pikiran itu ada di sini. Bukan hanya di sini saja. Oke ya. Nanti kalau kita bicara otak kanan, otak kiri itu lebih dahsyat lagi ternyata manusia. Oke ya. Nah, keteraturan. Lalu Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduh wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia.
Jadi yang menurunkan Al-Quran itu bukan manusia, tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta yang ada di antara langit dan bumi itu. Wastobir. Dan berteguh hatilah li'ibadatihi, dalam beribadah. Al-ta'lamu samia, apakah kamu mengerti ada seorang yang sama dengan dia? Itu baru ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ada berapa itu? Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu punya apa sebenarnya? Janji kepada kita. Yang pertama, ghafirid dzambi. Tadi kan ya? Ghafirid dzambi. Ini laptop ini nggak ada Arabnya, jadi Arabnya rusak gitu. Mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Maka ketika Allah mengatakan ghafirid dzambi, mengampuni dosa, artinya memberikan harapan kepada kita. Memberikan harapan kepada kita. Kenapa orang pergi haji? Kalau ditanya, karena saya ingin minta ampunan kepada Allah di sana. Gitu kan? Begitu pertama kali masuk Masjidil Haram udah nangis. Begitu sudah pegang Ka'bah nangis. Begitu di Arafah wukuf nangis gitu. Tujuannya satu saja tuh sebetulnya, karena banyak dosa. Gitu kan? Maka Allah berjanji itu, ghafirid dzambi wa qabilit taubi, menerima taubat. Menerima taubat, masih memberikan peluang itu. Pintunya terbuka lebar. Pintunya terbuka lebar. Syadidil iqab, kalau kamu tidak bertaubat, syadidil iqab, dia keras hukumannya. Sudah diberikan peluang, tapi ternyata nggak memanfaatkan peluang. Pasti kita saja marah, gitu kan? Misalnya kita ketemu dengan seseorang, kita mau berbisnis, kita ingin menolong orang itu agar taraf ekonominya bisa tumbuh atau naik. Nah, kita join gitu. Oke, kamu nggak usah modal banyak deh, saya pinjemin modalnya dulu. Kita sudah ketemu beberapa kali, tapi ternyata menghilang begitu saja. Begitu ditanya, kenapa nggak jadi? Saya malas gitu kan. Kitanya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata orang yang kita ajak malas, ya pasti marah. Allah juga begitu, sudah dikasih peluang nih hidup nih agar dia bertaubat, tapi ternyata tidak sampai tobatnya. Gitu kan? Sudah Maha Pengampun, penerima tobat, lalu waktunya disia-siakan. Ridtaul, yang memiliki karunia. Yang memiliki karunia. Apapun keinginan manusia sesungguhnya terpenuhi itu. Ada nggak bapak dan ibu yang selama ini keinginannya tidak terpenuhi? Ada. Apa? Apa coba? Kalau hidup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sandang. Udah terpenuhi? 8. Udah ada? Pangan. Ya udah, itu terpenuhi. Apa yang belum terpenuhi? Sampai sekarang. Apa? Beli Mercedes Benz. Oh, saya kepengin menantunya besarnya presiden deh. Bapak Ibu, sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu karunia. Karunia tuh. Yang terbaik menurut Allah. Saya punya jamaah, usianya sudah 43 tahun.
sudah punya rumah, mau punya bagus, kerjanya bagus, di tempat yang terbaik. Saya tanya, kenapa belum menikah gitu? Saya tanya tuh, Laki-laki perempuan. laki-laki, kenapa belum menikah? Gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Saya bilang, di dunia ini gak ada yang cocok, Mas. Gak ada yang cocok. Mau menikah ulang tahun yang ke-45, sudah 45 tahun udah menikah, tetap ada konflik. Saya berikan contoh. Rumah tangga Nabi Muhammad aja konflik. Konflik. Gitu kan? Gimana kalau saya cari jodohnya di Al-Azhar, saya bilang. Ya kalau saya nggak tahu nanti speknya turun dong, Pak. Speknya turun, gitu kan. Speknya yang mau apa, gitu kan. Mau yang manusia itu nggak ada yang sempurna. Gitu kan ya. Manusia itu kesempurnaannya justru di kekurangannya itu. Paham? Sempurnanya manusia itu di kekurangannya. Misalnya gini, dapat jodoh laki-laki, orangnya kulitnya hitam, gitu kan? Hitam, hidungnya pesek. Tapi di balik itu yang kita tidak pernah tahu. Justru dari fisik yang demikian itu, punya hati yang mulia, akhlak yang baik. Itu kan di balik kelemahannya ada kelebihannya. Gitu kan? Terus ketemu lagi sini. Menikah itu ibadah. Gitu. Menikah itu separuh dari agama. Gitu. Kenapa separuh dari agama gitu? Nah itu dia butuh pengorbanan sebenarnya. Nggak tahu sekarang itu udah menikah apa belum. Gitu ya. Jadi karunia yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya tanpa batas. Syukur. Syukur itu ada berapa? Syukur itu ada berapa? Syukur itu ada 2. Gitu kan? Syukur itu ada 2. Yang pertama, syukur kepada Allah. Anishkurli, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika. Dan kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu katanya sering saya suka bercanda itu, Bapak Ibu, selama kita ngaji di sini sudah kedip berapa kali? Gitu kan ya? Berapa kali? Gak pernah menghitung. Tapi setiap mata itu mulai kering, kita itu berkedip. Berkedip. Tanpa kita suruh, secara refleks Allah sudah membuat strukturnya memang begitu tuh. Kedip. Gitu kan? Wah, pokoknya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah pasti tidak akan pernah ada ujungnya. Semuanya adalah nikmat. Termasuk musibah juga nikmat. Gitu. Musibah itu nikmat. Sakit itu nikmat. Biasa kemana-mana sakit, akhirnya di rumah. Ya, bed rest misalnya. Istirahat. Gitu. Jadi sakit itu nikmat. Dengan sakit itu dosanya diampuni oleh Allah. Gitu kan ya? Nah, makanya itulah nikmat yang Allah berikan kepada. Sakit aja nikmat tuh. Gitu ya? Nah, maka perlu disyukuri. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu karunia. Oke? Lalu ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari satu kota ke kota lain memperdayakan kamu. Apa maksudnya? Apa maksudnya?
Bagus sekalian. Kalau kita pergi ke Arab Saudi, mau masuk Madinah atau masuk Mekah, itu ada checkpoint. Checkpoint. Saya sampai hari ini tuh belum tahu bagaimana polisi Arab itu tahu kalau itu orang Islam dan itu non-Muslim. Bagaimana cara mereka mampu mendeteksi, gitu kan? Kan nggak pernah kita tanya mana paspornya, enggak. Tapi dia tahu kalau dia non-Muslim, begitu berhenti, paspor. Gitu kan? Lalu silahkan ke sana. Kalau ke Tanah Suci Mekah sana, Madinah sana, Anda nggak bisa, Anda harus lewat. Gitu. Harus lewat. Itu bagian kecil, kenapa itu orang kafir disuruh pergi, gitu kan? Nah, kalau misalnya di Tanah Suci, di Mekah misalnya, di situ berbondong-bondong orang non-Muslim. Naik ke atas nonton orang yang sedang bertawaf gitu. Pakainya tank top, kira-kira gimana? Orang gubernur Bali aja lagi pusing itu mikirin turis asing gitu kan. Yang perilakunya begitu tuh. Nah, makanya harus berbelok. Nah, hal ini loh sekalian, artinya pada saat itu, kita ketika berinteraksi dengan orang-orang muslim yang jahat maksudnya tuh, yang jahat, kalau sudah dikat gitu, nggak perlu balik lagi, udah ketahuan jahat, kemudian kita ingin menjalin komunikasi misalnya gitu. Kalau sudah ketahuan jahat, sudah berkali-kali ternyata jahat, ya sudah, berarti cut, nggak perlu balik, gitu kan? Nggak perlu balik. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu pasti akan merusak kehidupan umat Islam. Merusak kehidupan umat Islam. Bahkan orang Islam itu sendiri, misalnya yang munafik gitu kan. Contohnya siapa dulu itu pada masa Nabi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan betapa baiknya Rasulullah, tapi ternyata selalu menfitnah umat Islam. Setelah Abdullah bin Ubay, muncul lagi Abdullah bin Sabah. Namanya Abdullah. Itu Abdullah bin Sabah itu hidup setelah Rasulullah datang masuk Islam itu setelah Rasulullah wafat. Kenapa terjadi perang Jamal? Dia otaknya. Kenapa terjadi perang Siffin? Itu otaknya dia. Kenapa muncul Syiah? Otaknya dia juga tuh. Hanya untuk menghancurkan umat Islam. Tapi bos sekalian, Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia itu justru menginspirasi mereka. Contohnya ini, Viktor Orban misalnya. Itu akhirnya masuk Islam. Bahkan bos sekalian nih, kalau kita lihat gambar ini, kira-kira orang mana saja itu? Bercampur dari mana-mana kan? Itu bisa menerima Islam. Bisa menerima Islam. Apakah itu kulit hitam, kulit putih, atau macam-macam. Bisa menerima Islam. Dapat hidayah. Kenapa? Karena Al-Quran. Atau misalnya yang ini. Muhammad Ali. Gitu kan ya? Udah pernah ke Los Angeles? Udah pernah lihat namanya Muhammad Ali enggak? Kalau kita ke Los Angeles sekalian, itu di downtown-nya itu, kan di sininya ada nama-nama selebriti kan? Kita lewat ya injak tuh. Itu semuanya nama. Namanya Bu Nurul lah. Tapi ketika Muhammad Ali akan diabadikan namanya, dia nggak mau diletakkan di bawah. Nggak mau. Kenapa? Karena di situ ada nama Muhammad. Ada nama Ali. Akhirnya nggak ada di bawah tuh. Nggak di bawah. Itu luar biasa. Ini adiknya Michael Jackson juga tuh. Masuk Islam. Masuk Islam. Begitu pula ada orang Yahudi dari Inggris menjadi mu'alaf. Seorang model. Gitu kan? Tuh. Mempelajari Islam. Lalu ada lagi seorang penyanyi ini masuk Islam.
Ada lagi di Inggris itu penyanyi namanya awalnya itu ini Cat Steven, tapi menjadi nama aslinya Stephen Dimitri, gitu ya. Tapi kemudian dia masuk Islam, menjadi namanya Yusuf Islam. Lalu ada lagi juga masuk Islam, penyanyi rap. Lalu di samping ada Muhammad Ali, ada Mike Tyson, gitu kan ya. Ada Mike Tyson, gitu. Itu juga masuk Islam. Jadi Ibu sekalian, saya selalu menyampaikan begini. Di luar sana orang begitu getol mempelajari Islam dan masuk Islam. Bukan hanya sekedar masuk, tapi mengamalkan ajaran Islam. Sementara kita yang lahir dari Islam, itu justru semakin menjauh dari Islam itu sendiri. Gitu kan ya? Saya pernah cerita ketika saya ke San Diego. Ada masjid tuh, saya mau sholat Jumat di situ tuh. Saya merasa orang Asia sendirian. Di situ orang negro, orang Arab, orang kulit putih di situ. Mungkin dia melihat saya baru pertama kali datang di situ. Lalu dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Where are you from? Indonesia. Are you Muslim? Yes, of course, gitu. Saya ditarik tangan saya itu. Suruh masuk ke dalam, di kantornya, kantor masjid itu. My brother, please you have lunch first before you pray Jumat, katanya. Anda makan dulu sebelum sholat Jumat. Dikasih makan di situ. Disuruh makan. Masya Allah. Kalau kita ketemu kayak di luar negeri kemudian ketemu orang Islam yang begitu tuh luar biasa. Islam itu kok indah sekali gitu. Sementara kalau kita ngelihat di Indonesia, orang Islam pada berantem sendiri gitu kan. Berantem sendiri. Saya pergi ke Belanda Bapak sekalian. Lalu saya ditunjukkan sekolah Islam. Nah, Islam. Kemudian saya bertanya, kalam Arabi au Injilizi. Kita ngomongnya Inggris apa Arab? Dia bilang, kalam Arabi. Kita ngomongnya Arab. Masya Allah, kita itu diperlakukan dengan luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika kita di negeri kita yang mayoritas umat Islam, kok kita pada bertengkar, ketika di sana luar biasa. Gitu. Atau karena minoritas sehingga persatuannya lebih kuat dibanding dengan mayoritas gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, tapi yang jelas sekalian, orang-orang beriman itu digambarkan sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Kalau di sini sebutnya itu kaumnya Nabi Nuh dan Al-Ahzab, perang Ahzab. Kaumnya Nabi Nuh dan orang yang memerangi Nabi pada saat perang Ahzab. Nabi Nuh dengan kapalnya. Kenapa terjadi banjir yang sangat dahsyat? Gitu kan? Karena mereka tidak mengimani terhadap kerasulan Nabi Nuh. Akhirnya diazab oleh Allah, ditenggelamkan mereka, selesai habis. Yang dibawa itu hanya beberapa orang saja itu di kapalnya Nabi Nuh. Lalu tumbuh menjadi umat kembali. Banjir ini terjadi pada saat usia Nabi Nuh 600 tahun. Kan usianya 950 kan? Nah, di tempat yang baru berkembang lagi selama 350 tahun. Berkembang biak lagi itu, umat yang baru. Tapi setelah itu ingkar lagi, habisin lagi gitu kan. Nah, habisin lagi. Begitu pula orang-orang kafir yang memerangi Nabi pada saat perang Khandaq gitu ya. Ini Khandaq itu parit. Parit yang dibikin oleh Nabi. Kemarin sekalian saya di Mekah dan di Madinah. Itu ada kementerian baru sepertinya. Namanya The Ministry of Culture. Kementerian Budaya gitu. Kelihatannya ini dengan era baru Muhammad bin Salman itu ingin seperti negara yang lain gitu.
Artinya memperkenalkan situs-situs yang di ini. Makanya sekalian, di bulan puasa kemarin saya diundang oleh Saudia tuh. Saudia punya program yang bagus. Beli visanya lewat aplikasi Saudia. Ketika visa itu turun, itu bukan hanya untuk haji dan umroh, tapi bisa untuk wisata. Gitu, wisata. Artinya mereka sudah mulai membuka diri. Kemarin di Madinah kayak Masjid Ali misalnya, itu juga sudah ditulis ini adalah situs yang kita pelihara gitu. Termasuk karena saya dekat itu, ada Masjid Abu Bakar, dan Masjid Qomama, ada Masjid Bilal dan sebagainya. Itu menjadi situs. Yang saya sayangkan itu ini Khandaq. Ini kan peristiwa penting sebetulnya kan ya. Tapi kalau kita cari di Madinah nggak ada. Ini Khandaq. Tapi lubang yang seperti ini nggak ada. Ini hanya miniatur gambar aja. Gambar. Coba kalau itu orang Islam Indonesia itu, orang Indonesia itu sebetulnya mau bayar juga, gitu kan. Misalnya ada karcisnya, bayar, boleh. Boleh. Yang penting itu situsnya ada dan bisa dinikmati. Ini kan sejarah gitu kan. Sejarah. Tapi kemudian hilang begitu saja. Oke. Iya, setelah itulah. Setelah peristiwa muncul itu akhirnya semuanya dihabiskan. Termasuk rumah Nabi Muhammad kan. Lahirnya Nabi Muhammad. Itu masih ada. Kenapa? Karena ada deklarasi Hijaz dari Indonesia. Untuk agar tidak semua situs itu dihancurkan. Gitu. Oke, ini ayat ke-6-nya. Ditutup dengan wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Orang-orang yang sudah diberikan informasi tentang Al-Qur'an, tentang risalah Allah tapi tetap menolak, maka haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Mereka akan menjadi penghuni api neraka. Oke. Baik, ada pertanyaan? Mau? Silakan. Silakan. Jadi kalau saya jujur aja, belajar itu sampai masuk ke dulu. Tapi Pak penekanannya sampai kemarin, kalau itu sekarang akan kelihatannya ini kok tadi menceritakan umat gitu ya, jadi apa kesimpulannya yang benar, ini satu sampai benar. Oke. Kenapa Pak Ustaz bilang kalau orang sakit adalah bersyukur mengampuni dosa? Tidak seluruh yang ada di masyarakat ini, tidak seluruh orang sakit itu bersyukur dan ada suatu penghayatan Allah Maha Kuasa. Ini loh, saya diberi ini, saya itu kecil, tidak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang luka gitu. Oke. Baik. Yang pertama yang saya jelaskan tadi sebetulnya penekanannya di ayat kedua. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Gitu kan? Maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia kan sini ada 4 tadi kan? Itu saja sebetulnya tuh. Gitu. Petunjuk, pembeda, gitu kan? Terus apa lagi? Iya. Itu sebetulnya ingin meyakinkan kepada manusia bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah guidance. Gitu. Kalau kamu ikut dengan guidance itu selamat. Kalau enggak, makanya di ayat 6 ditutup tuh. Gitu kan. Kalau kamu enggak ikut, ya itu. Itu aja. Cuman kan tadi saya jelaskan melebar gitu kan. Gitu, melebar. Tapi intinya itu tadi. Meyakinkan kepada manusia bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu sesungguhnya guidance yang mesti harus diikuti.
Oh ya. Lalu yang kedua, mungkin orang yang sampai dakwah kepada dia ketika sakit, alhamdulillah, bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak sampai di sana dakwah, itu justru akan putus asa. Nyongko orang mari-mari ya, sakit terus gitu misalnya. Ini Allah menghukum saya gitu. Mestinya bahasanya dibalik, jangan menghukum. Allah menguji saya. Orang yang diuji itu ketika sabar harus diberi ini reward. Udah pasti. Kan Rasulullah bilang sendiri kan, sakit itu bisa mengurangi dosa. Maka bersyukurlah. Kalau kita belajar para sufi, seandainya dia 3 bulan nggak sakit, dia minta sakit. Aneh kan? Minta sakit. Minta sakit. Kalau kita kan mintanya sehat terus kan? Nih, saya pernah menyampaikan di sini, untuk apa sehat terus, tapi kesempatan sehat itu tidak digunakan untuk berbuat kebaikan. Saya pernah menyampaikan juga, untuk apa usia panjang, tapi di dalamnya tidak ada keberkahan. Begitu tuh. Maka Rasulullah itu memberikan contoh usia yang ideal, 63 tahun. Itu ideal. Nggak nyusahin orang. Gitu kan? Tapi ibu-ibu ada yang usianya sudah di atas 70, tapi nggak nyusahin orang. Apa buktinya? Tetap datang ke sini tuh. Paling minta diantar doang sama anaknya. Tolong antar sampai Masjid Agung Al-Azhar. Gitu ya. Maka di Al-Azhar itu sebetulnya ada ini namanya di sini itu Bimrohis. Bimrohis itu kerjanya dakwah di rumah sakit dan di lembaga pemasyarakatan. Orang pada saat tertentu dihukum, kalau nggak tabah, nggak sabar, bisa bunuh diri itu. Saya udah beberapa kali datang gitu kan, memberikan motivasi gitu. Itu perlu bimbingan, dakwahnya itu harus sampai ke sana. Orang yang sedang sakit ketika kita datangi dikasih motivasi, itu semakin bersemangat. Gitu. Nih, Bapak sekalian, kalau kita lagi sakit, kemudian ada yang nengok, senang apa enggak? Senang. Kita nggak butuh bawaannya itu apa enggak? Ketika datang, kemudian ya Allah, kita doakan gitu. Makanya kalau kita lagi menjenguk orang sakit, kita datang, kita motivasi. Ada nih kenalan saya, kaya raya. Begitu sakit, dia ambilnya rumah sakit Pertamina yang kamarnya kamar presiden, namanya kamar presiden. Ya, VIP, tapi the President Room. Presiden Room. Masya Allah, ketika saya masuk itu di rumah sakit, tapi tempatnya enak. Ada tempat tidur, ada meja tamu sofa, ada tempat makan, gitu kan. Begitu saya, Assalamualaikum, oh Pak Ustadz. Salaman, saya pegang tangannya. Kita doa dulu sebelum ngobrol. Saya pegang tangannya lalu Al-Fatihah. Baru saya doa, Allahumma anta syafi la syifa illa syafa. Kasih motivasi. Jangan malah dikasih informasi yang buruk. Aduh, kemarin teman saya gini mati tuh gitu kan. Berdoa dulu atau nanti sebelum pulang berdoa. Mau boleh di awal, boleh di akhir. Yang penting itu doa. Gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Baik. Sampai ketemu Senin yang akan datang. Insya Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.